Jumpa lagi para sahabat stakeholder Bank Jombang. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ATM Catalyst Bank Jombang. Jadi PT BPR Bank Jombang pada saat ini sudah meluncurkan atau mempunyai beberapa ATM Catalyst. Kita akan bertemu dengan atau berbincang dengan dua pembicara hebat kita dari PT BPR Bank Jombang. Salah satunya dari Direktur Utama dan Direktur Bank Jombang, yaitu Bapak Avandi Nugroho SEMM dan Bapak Adam Joyo Pranoto Eskom ME. Kepada beliau berdua, kami persilahkan. Sebenarnya kami waktu itu ceritanya Bank Jombang sampai punya ATM saat ini itu ceritanya mungkin di tahun 2015 atau tepatnya 5 tahun yang lalu itu kita ditawarin oleh sebuah bank yang saat itu lagi mengakuisisi ada kita ngomong saja yaitu KNB, Qatar National Bank, itu lagi mencari partner untuk dia bank ini bisa bekerja sama, dan itu merupakan mungkin bagian dari rencana bisnis Qatar Bank masuk ke Indonesia untuk bisa melakukan kerjasama dengan BPR. Nah, salah satu ide yang disampaikan ke kami terutama adalah terkait dengan ATM yang waktu itu brandingnya adalah BPR Connect. Nah, dari BPR Connect itulah waktu itu dilakukan semacam asesmen dari berbagai BPR yang ada di Indonesia. Kira-kira BPR dengan level mana yang bisa diajak kerjasama, terus yang dibuat pilot project. Pada saat itu nggak tahu ATM KNB itu bagaimana ceritanya, dan kami juga melakukan audisi di Perbarindo di pusat bahwa pada level-level seperti apa yang diadakan kerjasama untuk yaitu BPR Connect. Nah, pada saat itu terpilihlah Bank Jombang sebagai pilot project untuk dilakukan uji coba terkait dengan ATM BPR Connect ini, dengan harapan nanti seluruh Indonesia itu bisa terkoneksi oleh ATM yaitu BPR Connect, antar BPR bisa transaksi, dan itu merupakan brand yang diharapkan oleh Ketua Perbarindo saat itu untuk bisa menjadi mengangkat nama BPR di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena mau tidak mau di era saat ini itu BPR kalau tidak punya ATM itu nggak dianggap bank atau masih dianggap kelasnya belum bank secara bank. Nah, itulah yang menjadi pemicu kami pada saat itu untuk melakukan kerjasama di dengan BPR Connect, yaitu dengan KNB. Nah, seiring berjalannya waktu kami juga telah banyak perjuangan lah pada saat itu, karena pilot project bagaimana agar bank ini bisa, BPR ini bisa punya ATM, dan waktu itu adalah langsung bisa berkoneksi dengan bank umum. Nah, karena apa? Karena KNB merupakan bank umum. Nah, dari kondisi itu kami melihat cara kerja KNB waktu itu adalah kami itu sudah disiapkan mulai dari SOP dan macam-macamnya, termasuk dengan asesmen teknologi kita. Jadi saya ceritakan bahwa kami Bank Jombang bekerja sama dengan KNB itu tidak berdasarkan aset, tapi justru dipilih yang BPR bawah bisa, yang BPR atas bisa. Nah, waktu itu tahun 2015 kira-kira aset Bank Jombang hanya berkisar antara 130 sampai 150 miliar. Jadi belum sebesar ini. Mungkin saat ini aset kami ya masih kecil sih, 500 miliaran, tapi waktu itu dipilihlah Bank Jombang sebagai pilot project, yaitu asumsinya yaitu ke atas bisa, ke bawah pun apalagi ke bawah bisa, apalagi ke atas. Itu yang menjadi parameter. Nah, di perjalanannya itu kami sudah mendapat izin dari OJK, sudah lolos di OJK. Ternyata ada ketentuan, yaitu terkait dengan APMK yang perizinannya ke Bank Indonesia. Nah, perizinan ke Bank Indonesia inilah yang juga kita akan kawal sampai dengan saat ini. Nah, tapi dari kondisi itu, waktu di pilot project ini kami sudah dipasang ATM di depan. Itu karena sebagai pilot project otomatis menjadi. Nah, di tengah perjalanan ada beberapa hal yang sekiranya tidak bisa berjalan. Dari kondisi itu kami akhirnya mencari terobosan bagaimana bisa, karena kami sudah punya ATM dan kami sudah ditunggu oleh stakeholder. Saya yakin BPR Pemda juga pasti akan dipertanyakan oleh Bupati dan oleh
stakeholder yang lain, DPRD barangkali itu menanyakan apakah BPR itu nggak bisa mempunyai ATM. Nah, dari kondisi itulah kami dengan mengacu berguru kepada BPR yang sudah ada dalam hari ini, mungkin BPR Sumeneb yang itu waktu itu syariah itu mengembangkan cardless, yaitu tanpa kartu. Dipicunya waktu itu adalah BCA yang saat itu tanpa ada kartu. Akhirnya diikuti oleh BPR teman kita di Sumeneb menggunakan tanpa kartu. Dari kondisi itu kita akan kerjasama dengan vendor dan itu prosesnya bolak-balik. Nanti Pak Direktur bisa menjelaskan bagaimana proses kita sampai ke ATM cardless terkait dengan teknologinya, terkait dengan teknis perizinannya dan spek-spek apa yang diperlukan. Nanti Pak Direktur bisa menjelaskan ini. Nah, dari kondisi itu kita langsung meloncat ke akhirnya jalanlah kita mengajukan izin terkait dengan ATM cardless untuk sebagai solusi. Di samping ATM yang secara resmi ini masih kita urus izinnya, masih kita berproses terus. Karena apa? Karena ya itu tadi ada beberapa vendor yang terus ada sedikit mungkin penyesuaian dari beberapa kendala teknis. Mungkin Pak Adam nanti bisa cerita kenapa bisa agak lama itu. Nah, di tengah-tengah itulah kita mencari jalan dengan ATM cardless tanpa kartu, ATM tanpa kartu. Nah, ATM tanpa kartu itu apa? Nanti mungkin secara garis besar Pak Direktur juga menjelaskan. Nah, dengan ATM tanpa kartu inilah apa sih bisnis yang bisa kita ambil? Bisnis yang kita ambil dari ATM tanpa kartu ini, untuk saat ini Bank Jombang itu sebagai penyedia layanan untuk pembayaran TPP. TPP itu apa? Yaitu tunjangan tambahan penunjang penghasilan, perbaikan penghasilan TPP yang dibayarkan oleh Pemda. Nah, itu sudah menjadi nasabah kami dan kami akhirnya menggunakan ATM ini sebagai pemicu untuk menggait nasabah Pemda, Pemda kalau misalnya gajinya dibayarkan oleh ke bank umum, ya untuk TPP-nya dibayarkan ke kami. Dari situlah nanti akan menambah nasabah kami. Di samping itu juga akan bisa memberikan brand image bahwa Bank Jombang itu bisa loh dengan ATM. Nah, nanti harapan kami dengan terus akhir-akhir ini pun ada ketentuan terkait dengan RDG, nomor RDG-nya itu dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2020. Dari RDG itu salah satu ada 4 poin di sana, yaitu entry policy tentang model ATM cardless, yang kedua adalah pemberian izin penerbitan ATM cardless diberikan kepada BPR dengan modal inti minimal 15 miliar, tapi kami mendengar dari BPR dari Asosiasi Perbarindo lagi berjuang agar semua BPR kalau misalnya bisa untuk ini. Yang ketiga adalah peminjirian ATM cardless ini dilakukan dengan menilai kesiapan BPRS. Jadi Perbarindo saat ini juga melakukan assessment di semua BPR, kira-kira BPR seperti apa sih yang bisa mengikuti ATM cardless. Dan untuk yang keempat itu ATM cardless of us. Jadi ATM cardless ini hanya untuk lokal loop ya, belum antar BPR, tapi diharapkannya kalau nantinya BPR pada berminat ATM cardless, maka otomatis brand image untuk BPR ini akan semakin bagus terkait dengan kita juga bisa ber-ATM. Di era teknologi ini saya rasa kebutuhan ATM ini sangat perlu. Karena apa? Ya semua sudah pakai barcode dan segala macam, apalagi di kala pandemi itu orang sudah jarang sekali menghindari transaksi yang menggunakan uang secara tukar menukar. Karena apa? Karena itu dimungkinkan juga sebagai penyalur atau sebagai konektivitas terkait dengan penularan ini. Jadi saya rasa momen ini saya rasa BPR bisa memanfaatkan ini. Kami juga mengharapkan semua BPR baik BPR Pemda, BPR swasta, mari kita ber-ATM cardless ini. Karena apa? Inilah yang akan membawa brand image kita bahwa BPR pun bisa ber-ATM ria gitu. Itu penjelasannya. Siap, terima kasih Pak Afandi atas masukannya tentang sejarah dari cerita dari Bank Jombang sendiri ya, bagaimana Bank Jombang memulai memiliki atau mendirikan mengajukan izin untuk ATM cardless tersebut. Untuk yang selanjutnya, apakah ada kesiapan khusus Pak terkait ATM dari segi tim IT, jaringan, atau dari segi manajemen resikonya? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya coba menjelaskan. Jadi Bank Jombang tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Afandi,
Jadi perjalanan cukup lama ya, sejak 2015 kita menjadi pilot project BPR Connect ya, brandnya nama BPR Connect yang bekerja sama dengan Bank Umum. Waktu itu impiannya BPR Connect adalah sebagai brand dari BPR-BPR yang terkoneksi di seluruh Indonesia. Jadi BPR-BPR bisa terkoneksi dengan ATM-nya di seluruh Indonesia, namanya BPR Connect yang diinisiasi oleh Qatar National Bank. Nah, perjalanan dengan waktu semuanya sudah disiapkan, infrastrukturnya juga sudah ada. Ternyata ketentuan itu berubah ya, dimana saat kita mengajukan izin itu, waktu itu belum ada kebijakan terkait dengan APMK. Artinya kalau kita menggunakan APMK, perizinannya cukup dengan OJK. Ternyata setelah kita tindak lanjuti sampai dengan harus ke Bank Indonesia, sehingga ada permasalahan ketika kita sudah menyiapkan semua infrastrukturnya ya. ATM ini sebagaimana ATM yang ada di kita tahu BPDNet, kemudian kita juga pernah dengar istilah ada ATM Link, sekarang itu adalah ATM milik Himbara. Kalau BPDNet itu adalah bank-bank milik pemerintah daerah, itu terkoneksi menggunakan ATM bersama. ATM bersama itu juga salah satu ATM yang digunakan untuk bersama-sama bank. Nah, BPR Connect ini harapannya juga semua BPR bisa menggunakan ATM. Namanya link apa namanya? Nama produknya atau nama brandnya adalah BPR Connect. Nah, setelah kita mengajukan perizinan ke OJK, izin itu keluar. Namun apa yang terjadi setelah izin itu keluar, rekomendasinya adalah kita harus meneruskan perizinan ini sampai dengan di Bank Indonesia. Nah, setelah sampai di Bank Indonesia, prosesnya cukup lama. Kita sudah melakukan apa namanya, mediasi, presentasi, sampai memberikan penjelasan kurang lebih sekitar 4 kali pertemuan. Itu berhubungan dengan KNB-nya sendiri, Bank Jombangnya, kemudian asosiasi, dalam hal ini adalah Perbarindo. Karena ini cukup lama waktunya, karena waktu itu belum ada kebijakan terkait detail tentang pelaksanaan dari ATM yang dimiliki oleh BPR. Karena secara ketentuan yang disampaikan adalah BPR itu tidak boleh masuk ke lalu lintas pembayaran. Ini menjadi isu, sehingga sampai pada akhirnya BI itu memiliki kebijakan atau keputusan melalui rapat Dewan Gubernur ya, yang memutuskan ternyata sekarang bisa. Nah, sambil jalan ya, ATM yang namanya BPR Connect ini berproses. Nah, Bank Jombang juga membuat lagi namanya ATM cardless. Kenapa kok begitu gencarnya Bank Jombang berkeinginan memiliki ATM? Karena kebutuhan, sekali lagi karena kebutuhan ya. Jadi ATM yang namanya BPR Connect ini belum selesai, kita sudah luncurkan lagi namanya ATM cardless. Nah, bagaimana sistem kerja ATM cardless ini? ATM cardless itu secara teknologi sangat memungkinkan dan murah sebetulnya. Jadi kita tidak menggunakan kartu lagi. Kalau kartu itu kita harus cetak, kita harus ada pre-approval dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya. Nah, dengan ATM cardless, ATM yang tanpa kartu ini, kita memanfaatkan teknologi berupa notifikasi berupa SMS. Jadi cara kerjanya, ketika kita mau melakukan transaksi di ATM, kita masukkan nomor rekening, nanti kita dapat notifikasi yaitu OTP, one time password, yang digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, ini berproses, kita juga sampai sudah diaudit, kemudian kita melakukan perizinan ke OJK dan izinnya juga keluar. Artinya Bank Jombang sudah sangat layak sekali untuk melakukan transaksi menggunakan ATM. Dari pengalaman kami yang sebelumnya menggunakan BPR Connect, kemudian sekarang menggunakan ATM cardless ini jauh lebih mudah ya. Nah, apa yang terjadi dalam proses perizinan, ATM cardless ini juga wajib melakukan perizinan ke Bank Indonesia ya. Permasalahan yang sama kita ulangi lagi, bahwa proses perizinan di Bank Indonesia melalui beberapa tahapan. Dan yang terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afandi terkait dengan rapat Dewan Gubernur, menyatakan bahwa bagaimana caranya BPR itu boleh masuk ke ATM cardless. Ada persyaratan-persyaratan yang mulai yang disampaikan adalah terkait dengan minimal modal yang dimiliki boleh masuk ke ATM cardless juga disampaikan. Kemudian persyaratan apabila menggunakan ATM cardless itu hanya boleh off us saja, nggak boleh menggunakan on us. Jadi kalau mau transaksi, transaksinya harus transaksi di lokal saja. Kemudian BPR itu juga wajib bekerja sama dengan Bank Umum ya. Jadi persyaratannya sekarang lebih banyak ya. Jadi BPR Connect-nya belum selesai, sekarang ATM cardless-nya syaratnya juga ditambahin ya. Kita harus juga wajib bekerja sama dengan Bank Umum ini karena berkaitan dengan ketentuan. Jadi
secara teknis kita sudah sangat siap sekali, bahkan kita udah uji coba, karena potensi bisnis apabila ATM ini terrealisasi di BPR sangat besar sekali, terutama untuk BPR milik Pemda. Nah, kita berharap proses perizinan yang ada di Bank Indonesia ini segera bisa selesai, ya, dengan harapan ATM yang berhubungan dengan produk yang namanya BPR Connect itu bisa kita gunakan semuanya. ATM cardless yang saat ini sudah up to date juga akan kita kembangkan lagi ke produk-produk yang lain, mudah-mudahan juga segera terrealisasikan. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan project ATM yang dimiliki oleh Bank Jombang, baik itu ATM untuk BPR Connect dan ATM cardless. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adam. Keren sekali untuk Bank Jombang saat ini ya sudah memiliki ATM sendiri dan itu berupa ATM cardless. Jadi untuk teman-teman nasabah Bank Jombang yang ingin mentransaksikan tabungannya bisa menggunakan ATM cardless. Jadi tanpa kartu Pak ya untuk ATM. Iya, betul sekali tanpa kartu ya. Untuk PIN-nya juga langsung terverifikasi. Langsung kita menggunakan OTP namanya one time password. Jadi ketika melakukan transaksi, kita inputkan nomor rekening kita langsung dapat nomor PIN. PIN itu yang digunakan untuk transaksi. Dan dari segi keamanan, karena penggunaan OTP itu hanya dibatasi 1 menit. Artinya kalau kita ingin bertransaksi lagi, misalnya saat melakukan cek saldo, ya kita tahu saldo kita, kemudian kita malah mau melakukan penarikan. Saat melakukan penarikan, dia akan mengirimkan lagi OTP lagi. Nah, seperti itu. Jadi dari segi keamanan juga lebih aman, lebih secure, dan lebih praktis, dan secara teknologi lebih murah. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya handphonenya hilang? Nah, ada fasilitas blokir. Sama dengan kartu ATM, apabila kartu ATM itu hilang, ya sama saja kita bisa melakukan fasilitas blokir. Nah, sekarang ini kan kita sudah bilang lah, hampir semuanya pasti punya handphone. Jadi handphone pasti dimiliki, dan enaknya lagi fasilitas handphonenya tidak harus Android karena fasilitasnya menggunakan notifikasi melalui SMS. Ya, saya kira begitu. Terima kasih untuk yang sudah disampaikan dari Bapak Adam Jaya Pranoto. Untuk kedepannya harapan seperti apa sih yang diharapkan dari pimpinan jajaran dari direksi Bank Jombang sendiri untuk ATM cardless ini? Jadi tadi udah di season pertama mungkin saya juga sudah menyinggung, kedepannya itu kami mengharapkan Bank Jombang akan mempunyai ATM, kita akan pasang ATM ini baik itu cardless ataupun yang berkartu itu di setiap kecamatan, karena Bank Jombang ini ada di setiap kecamatan. Nah, di setiap kecamatan harapan kami itu bisa melakukan bagaimanapun uang tunai juga masih diperlukan Nah, kalau ada di setiap kecamatan, maka di samping ada kantor Bank Jombang yang on di hari kerja, kami juga akan pengennya ada ATM di luar jam kerja, ATM-nya masih on. Itu yang kami di Jombang ini ada 21 kecamatan, kami kantornya ada saat ini Bank Jombang punya 5 kantor cabang dan 18, jadi total 23 kantor. Nah, inilah yang kami akan ke depan mungkin bisa memberi layanan terbaik bagi masyarakat Jombang, karena Jombang ini juga merupakan perlintasan dan juga merupakan kota santri. Jadi kami mengharapkan ATM ini ada di setiap kecamatan. Jadi di hari kerja kantor kita ada, di luar jam kerja ATM yang bisa melayani masyarakat. Nah, kami mengharapkan juga barangkali ke teman-teman BPR baik Pemda maupun BPR swasta yang lain, mari kita bisa memberikan ATM kepada masyarakat, karena bagaimanapun bank itu ukurannya bagi masyarakat terutama yang ini, kalau bank belum punya ATM kok kayaknya belum dinamakan bank. Nah, itulah mari teman-teman sekalian ber-ATM lah kita agar bisa memberi pelayanan optimal terhadap masyarakat. Nah, terkait dengan bagaimana saya liku terkait dengan ketentuan apa saja yang harus kita persiapkan, mungkin nanti kita punya channel pribadi yang bisa kita bahas nanti, barangkali di channel saya nanti di sini itu mungkin komen dan itu bisa kita perjelas. Tapi kalau ini kan kita dibatasi oleh institusi perbankan, bank, kita kurang begitu ini. Jadi nanti kalau misalnya teknis-teknis apa gitu bisa di subscribe di channel saya nanti bisa dilihat di tulisan di bawah ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Afandi. Untuk selanjutnya berbicara tentang ketentuan ini Pak ya, karena kan memang ketentuan nggak bisa dibicarakan hanya 1 menit 2 menit lewat kata-kata. Barangkali ada kilasan dari segi kerumitan atau kemudahan sehingga memotivasi dari semua teman-teman atau rekan-rekan BPR untuk segera mengikuti Bank Jombang dengan memiliki ATM cardless.
Ya, jadi kalau untuk spesifikasi teknis atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan, termasuk juga tahapan-tahapan dari dokumentasi untuk perizinan, termasuk juga di dalamnya ada namanya audit IT, kemudian vendor yang bisa bekerja sama, kemudian topologi jaringan yang digunakan, jenis ATM atau mesin ATM yang bisa dipakai, itu nanti kita akan bahas detail di kesempatan yang berbeda karena waktunya memang terbatas. Nanti bisa cek di channel saya, nanti akan kita ulas lengkap terkait dengan ATM yang bekerjasama dengan KNB yaitu BPR Connect atau yang ATM Cardless. Kita akan bedah semuanya di sana, detailnya bagaimana, seperti apa yang tadi saya sampaikan. Silakan nanti kunjungi di kunjungi di link yang akan disampaikan di channel yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Afan dan Pak Adam. Nanti Baik. kita akan berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik lagi tentang seputar Bank Jombang, BPR Bank Jombang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.